bilang presiden bisa omdo aja nangkep Sylvester aja nggak bisa katanya. Apalagi nangkep mafia koruptor. Ini Sylvester Matutina udah yang ingkrah. Ya jangan dicakain Mbak. Sylvester aja itu nggak bisa. Apalagi mafia yang kata presiden itu ya kayak kalau Anda tahu dalang mafia ya tangkap dong dalang mafianya. Siapa dong? Gitu apa pik 2 apa Aguan karena setahu saya kalau memang namanya penjaraan perusahaan pasti kan nggak ada pasti sempat bawa pilok ngapain ya coret-coret pilok hampir semua rata. Iya bisa langsung. Ini kalau kasus Sri Mulyani ini beda lagi Mbak. Yang saya dapat informasi Sri Mulyani harus cuman jadi korban pembias daripada si DH itu. Harusnya kan kalau presiden bilang ada ya kan presiden bilang ada yang mafia koruptor tangkap dong mafia koruptor itu kan presiden gitu loh. Dia bukan akhirnya netizen rakyat bilang presiden bisa omdo aja nangkep Sylvester aja nggak bisa katanya. Apalagi nangkep mafia koruptor. Ini Sylvester Matutina udah yang ingkrah. Udah jelas 1,5 tahun 2019. Ya bukan tersangka lagi, udah ingkrah. Karena udah sampai Mahkamah Agung kan kasusnya kan udah eksekusi harusnya ya. Iya. Sampai sekarang mana dia mau tangkap Risa Khalid. Ya kan? Ya jangan dicakain Mbak. Sylvester aja itu nggak bisa. Apalagi mafia yang kata presiden itu ya kayak itu ada mendanai demonstrasi gitu loh. Ya kan selalu dia ngomong gitu. Dia nggak akan mundur mafia bla bla bla. Nah, akhirnya kita lihat ya Pak Presiden tolonglah Anda jangan inflasi. Kalau Anda tahu dalang mafia ya tangkap dong dalang mafianya. Siapa dong? Gitu apa pik 2 apa Aguan karena bisnisnya dia hambat oleh Prabowo, dihancurkan pagar laut. Karena publik tahu nggak? Presiden hari ini bentuknya namanya Otorita Pantura. Ya kan? Otorita Pantura itu yang akan mendesain giant seawall, ya kan? Macam-macam lah. Artinya Presiden ini memberlakukan lagi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa kekayaan alam Indonesia itu dikelola oleh negara. Nah, laut itu kan kekayaan Indonesia, kekayaan milik negara, nggak boleh diklaim oleh swasta gitu. Di luar negeri itu, Pak, nggak boleh. Kalau kita jalan ke Malibu, kita jalan ke Hawaii, itu pantai bebas itu. Di Indonesia pantai di Ancol, kita harus bayar. Nggak ada. Luar negeri nggak boleh. Dipik juga ya. Apalagi dipik, misalkan gitu loh. Nah, Presiden mungkin akan mengembalikan itu ke tatanan semula, ya kan? Dengan dia bentuk Otorita Pantura namanya, Pantai Utara. Nah, saya nggak tahu apakah ini ada yang disebut Presiden mafia koruptor tadi yang terganggu dengan bisnis itu. Kita kan bayangin ya, itu pasti triliunan. Kan orang bilang, banyak yang bilang netizen, ini, omdo aja tuh Presiden. Buktinya pakai laut masih kokoh. Iya memang masih kokoh. Ini kan kayak kasus monorail aja Mbak. Dibangun hari ini. Masa pemerintah juga yang ini kan mahal. Bangunnya kan mahal tuh. Masa yang ngerobohin juga Prabowo kan ada duitnya juga biayanya, makanya masih kokoh. Tapi notabene itu udah tutup pagar laut itu dengan adanya Otorita Pantura. Itu kan kepala otoritanya kebetulan Wakil Menteri PKP Laksamana Madya, ketua kepala otoritanya. Habis nih hancur nih pik 2 nih Aguan. Dan saya nggak ngerti apakah ini ada kaitannya bahwa Haris Azhar jadi pengacaranya si Aguan sehingga berkaitan dengan Lokataru. Apakah itu ininya ya kan? Saya mungkin bisa ini memberikan gambaran Pak. Belum selesai maksudnya. Ini kan kita kan baru bicara praduga ya kan? Karena kan gerakan demo besar-besar ini kan juga akibat daripada langkah bersih-bersih tadi ya. Bukan influencer, buzzer yang begitu masif di media sosial Mbak. Ya kan, itu hampir kalau kita lihat ya, akun-akun itu, akun-akun robot itu. Sekarang kan yang tadi saya cerita, ojol itu kan ada 4 juta orang di Indonesia ya, di Jakarta ada 1 juta nih. Mereka kan menggunakan handphone semua dong, mati dong. Dia bagaimana dia nyari sewa kalau pakai handphone ya nggak? Belum lagi live TikTok. Mereka itu kan pasti punya handphone, ya kan? Pasti memiliki handphone atau medsos. Namanya ojol, nunggu sewa atau nunggu penumpang, dia kan pasti buka media dong. Nah kalau tiap hari cekokin, ini pemerintah ini bla 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 oleh buzzer-buzzer tadi, oleh influencer-influencer yang tanda petik orang-orang dari geng Solo tadi untuk menciptakan cipton namanya, cipta kondisi. Akhirnya orang terpengaruh juga, ya kan? Nah disitulah penumpang gelap itu yang tadi mafia-mafia koruptor yang dibilang oleh presiden yang bermain untuk mendorong terjadi eskalatif tadi gitu loh, dengan sasaran-sasaran yang sudah di ini. Karena kita bayangkan ya Mbak, bukan kita sih nggak setuju dengan penjarahan. Oke lah, kita nggak setuju lah apapun namanya penjarahan, bahkan itu nggak boleh. Cuman kan kita kan tanda petik kita aneh juga. Loh, kok simbol-simbol konglomerasi, ya kan, yang banyak sudah merampok negeri ini, kok aman-aman aja, kira-kira gitu loh, ya kan? Nah, kok simbol-simbol di luar polisi, kok aman-aman aja. Terus kenapa rumah-rumah itu juga misalkan dijarah ya Mbak, mereka bawa pilok. Toret. Udah niat ngejarah. Udah gitu bawa tangga. Bawa apa tuh? Gerenda. Setahu saya kalau memang namanya penjaraan perusahaan, pasti kan nggak ada, pasti sempat bawa pilok. Ngapain ya? Coret pilok hampir semua rata. Iya, dan pengawalannya juga untuk beberapa komplek yang bagus itu terbilang lemah gitu kan.
Ya kayak rumahnya si Saroni pasti dijaga marinir, dijaga polisi, dijaga masyarakat itu. Rumah Bu Sri Mulyani, rumah menteri masa bisa langsung gini, masuk kalau ke kasus Sri Mulyani ini beda lagi Mbak. Yang saya dapat informasi, Sri Mulyani harus cuman jadi korban pembiasan, pembias daripada si DH ini gitu loh. Ya kan? Sasaran utama itu memang yang artis tadi, DPR artis itu ya Uya Nawarba. Nah, Sri Mulyani ini dijadikan pembiasan supaya jangan kelihatan ada yang beda saing. Jadi dia tuh cuma jadi sasaran ini aja. Karena kalau kita bicara jujur, tingkat kesalahan Sri Mulyani itu nggak lebih besar dari tingkat kesalahan misalkan Erlangga Hartarto. Udah jelas tersangka di Kejagung. Dito Menpora. Udah jelas nyerahin uang 27 miliar. Ya, pakai jagung. Benar ini, serius. Benar serius. Tapi kok nggak disasar sama ini? Kalau Sri Mulyani kan dia memang banyak melakukan kerusakan. Bukan kerusakan, banyak melakukan ketidakbenaran dalam tapi kan dia belum pernah kedengaran ya kawan ini. Terjerat kasus korupsi misalkan ya. Kalau Erlangga itu jelas. Dia kasus minyak goreng udah jelas udah pasti ada di Kejagung. Zulkifli Hasan ada di KPK. Nah, kasus Suiteng Sentul. Dito mengembalikan uang 27 miliar. Erick Thohir yang sudah kita laporkan. Kasus kami laporkan koalisi masyarakat sipil Erick Thohir ini dengan Luhut. Korupsi Covid. Luhut kita laporkan soal nikel. Saya sama Bang Nizar Ramli almarhum. Kita laporkan Luhut. Sama Faisal Basri. Saya laporkan sama Bang Faisal almarhum ke KPK soal ekspor nikel 5 juta ton itu loh. Si Luhut ini loh. Luhut yang Blok Medan. Kok aman-aman aja? Kok yang disasar Sri Mulyani? Itu ada dia ini itu aja. Dia pembiasan aja. Saya balik lagi ke Bang Zaki tadi sebelum kesini infonya ke Polda Metro Jaya ya untuk melakukan pendampingan. Apa hasilnya di situ? Ada intimidasi? Oh iya. Jadi saya ke Polda Metro Jaya itu kan kita sebetulnya meminta salinan BAP ya untuk kasusnya si Bacin dan Pedro gitu. Tapi tadi belum bisa kita minta karena pas saya datang itu sekitar jam berapa, jam 2 ya saya datang itu jam 2 atau menuju jam setengah 3 waktu itu. Saya datang ketemu dengan orang tuanya Pedro di bawah dan teman-teman PH yang lain. Mereka bilang, Bang kami mau mengunjungi Pedro dari jam 10 nih orang tuanya datang ke Mapolda tetapi tidak dapat masuk katanya gitu. Apa alasannya Bang? Alasannya kalau di awal tidak disampaikan alasannya apa. Habis itu kan saya temui lagi penyidiknya di atas, tanyain, Bang ini kenapa ditahan, tidak diperbolehkan ini orang tuanya Pedro untuk bertemu dengan si Pedro gitu. Harusnya kan si tahanan memiliki hak untuk dibesuk sesuai dengan jamnya, karena jam besuk di rumah tahanan Polda Metro Jaya itu dari jam 9 ya sampai jam 3 kalau nggak salah, jam 3. Nah, sementara orang tuanya sudah datang dari jam 10 di sana. Nah, kenapa kok ditahan? Sebentar Bang, saya coba telepon dulu atasan katanya begitu. Saya coba minta petunjuk gitu. Saya bilang kalau minta petunjuk mah ini nunggu Wahyu turun tuh nggak akan turun lagi. Justru kalau Wahyu turun takut kita kan gitu. Kiamat. Kiamat ya. Nah, akhirnya lama kita ngobrol-ngobrol hampir sudah mau jam 3, jam 15.50 kalau nggak salah. Bang gini aja, saya betul-betul bantu nih orang tuanya Pedro sudah jauh-jauh datang ke sini. Nggak apa-apa, 2 orang tuanya aja masuk penasihat hukum nggak usah. 10 menit aja nih, karena waktu tinggal 10 menit lagi menuju jam 3 kan begitu. Nah, akhirnya lama ngobrol dikasih kesempatan untuk Pedro.